Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran Aircraft Electrical kita akan membahas tentang avionics connector. Untuk yang tugas sebelumnya itu kan konektor kelistrikan secara umum. Nah, untuk sekarang ini kita fokus ke konektor yang ada di pesawat atau avionics connector. Namun sebelum ke pesawat, kita bahas dulu yang menjadi tugas kemarin di konektor secara umum ya. Pengertian dari konektor adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika, perangkat ke perangkat. Pengertiannya dipahami dulu. Kemudian komponen konektor. Konektor itu selalu berpasangan, jadi ada yang colokan dan ada yang dicolok, bahasa mudahnya. Colokannya itu male atau nama lainnya plug atau ada istilah lain pin. Kemudian yang dicolok itu female atau socket atau slot, atau yang biasa ada di rumah kalian adalah stop kontak. Kegunaan konektor sendiri hampir sama dengan saklar, yaitu dia digunakan sebagai pemutus sambungan ketika dilakukan perawatan jalur kelistrikan. Kemudian secara umum yang sudah dikumpulkan oleh siswa di tugas kemarin adalah ada beberapa jenis konektor, yaitu USB, PNC, koaksial, DC power supply, banana, konektor D, kemudian konektor RJ45, ini yang untuk internet. Nah, sama seperti yang saya sampaikan di slide yang tadi bahwa konektor itu selalu berpasangan. Ada male, ada female, ada plug, ada socket, ada pin, ada slot. Contohnya di konektor banana. Yang ini adalah yang plug, pasangannya adalah socket. Kemudian ada contoh lagi yang USB konektor. Ini yang plug, ini yang socket. Sama satu lagi yang koaksial, ini yang plug, ini yang socket. Nah, itu yang secara umum. Dari sejumlah daftar yang sudah dikumpul ke saya di tugas kemarin, itu ada beberapa dari ini yang masuk ke konektor pesawat. Di antaranya adalah PNC konektor, D konektor, dan ini yang kemarin belum disertakan oleh siswa yaitu AN konektor. Kita akan bahas tiga ini. Yang pertama kita ke BNC konektor. BNC konektor. Nah, BNC konektor gambarnya seperti ini. Plugnya yang di foto sebelah kiri, soket yang ada di sebelah kanan. Untuk pemasangannya dan proses penyambungannya dari konektor BNC ke kabel itu di YouTube banyak, tinggal dilihat saja. Nah, BNC konektor itu kalau di pesawat kan untuk audio karena dia khusus untuk frekuensi tinggi dan dengan tingkat sensitivitas yang tinggi untuk menyalurkan audio. Sedangkan di keseharian atau di praktek di sekolah itu BNC konektor bisa kita jumpai di probe osiloskop. Itu sudah pakai semacam BNC konektor. Jadi ujung probe osiloskop itu sudah pakai BNC konektor. Mirip-mirip dengan colokan pada antena televisi, tapi ini lebih ada locknya kalau diputar. Di videonya juga banyak BNC konektor. Kemudian BNC sudah, kita yang D konektor. D konektor itu disebut D konektor karena bentuknya seperti huruf D. Kemudian ini lubang ini adalah tempat masuknya pin atau plug. Biasa kalian jumpai di LCD proyektor VGA.
ya, kabel VGA. Nah, ini di pesawat juga dipakai. Nah, ini adalah soketnya ya. Untuk yang milnya atau plugnya ya sama dengan ini. D juga dengan jumlah kaki yang sama. Dan otomatis pasti ganjil karena yang berbentuk D ya, berarti yang ini lebih panjang terus yang ini yang lebih pendek. Oke, itu yang D konektor. Kemudian BNC sudah, D sudah, satu lagi AN konektor. AN konektor itu yang paling banyak di pesawat. Jadi AN konektor itu hampir-hampir mirip dengan BNC. Tapi kalau BNC kan cuman ada satu inti di dalamnya, di dalam lingkaran ini. Sedangkan di BNC ini ada banyak inti. Mirip dengan D konektor juga, cuman dia face-nya bulat. Nah, setiap dari lubang ini itu memiliki jalur yang berbeda-beda. Jalurnya diantaranya sebagai berikut. Jadi ada A, B, C, D. Nah, huruf dan angka kode, silakan dibaca, digunakan untuk mengidentifikasi konektor. Kode ini memberi semua informasi yang diperlukan ketika terjadi pergantian akibat kerusakan. Jadi ketika dia dilepas, konektor ini dilepas, si teknisinya akan melihat kode-kode ini. AN berarti standarnya dia AN konektor. 3106 ini adalah tipenya. A ini adalah kelasnya. Nanti setelah ini saya jelaskan tentang kelas A-nya, A, B, C, D, dan K. Kemudian size ini maksudnya diameter. Contact arrangement number. Kemudian contact style socket. Kemudian inch rotation berarti jadi dia mirip dengan koaksial, jadi dicolok kemudian diputer untuk ngelok. Lebih jelasnya kalian bisa baca-baca sendiri. Kemudian terkait dengan ini saya jelaskan juga. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Huruf dan angka digunakan untuk identifikasi sebagai informasi ketika terjadi pergantian kerusakan. Nah, tadi juga ada kelas. Di sini yang tertera adalah kelas A. Namun, kelas dari AN konektor itu ada 5. Kelas A, B, C, D, dan K. Untuk kelas A, B, C, dan D itu bahannya adalah aluminium. Jadi dia tidak tahan api, namun dia punya kelebihan yang lain. Untuk kelas A sendiri dia bersifat umum dan serbaguna, jadi paling banyak dan sering digunakan itu yang kelas A. Kemudian yang kelas B itu untuk jalur-jalur penting di mana membutuhkan penyolderan supaya kuat, itu pakai kelas B. Kemudian yang kelas C itu yang sekiranya nanti jalurnya itu tahan terhadap tekanan. Karena pesawat itu kan tekanannya tinggi ketika dia terbang, maka yang kelas C ini digunakan untuk yang jalur-jalur khusus dan biasanya tidak mudah dibongkar pasang. Jadi sekali dia dipasang sudah tidak bisa dicopot lagi. Itu yang kelas C. Kemudian yang kelas D itu tahan terhadap kelembapan dan getaran. Jadi kalau ada truss di atas dan ada kelembapan karena tingkat suhu dan tekanannya di atas itu lebih besar daripada di permukaan bumi maksudnya, maka yang digunakan adalah yang untuk kelas D. Nah, yang terakhir adalah yang kelas K. Kelas K ini bahannya dari baja, dia tahan api dan biasanya ini fix. Maksudnya fix itu hanya untuk tertentu yang sifatnya emergensi, di mana ketika semuanya sudah
rusak, dia masih bisa bekerja. Itu pakai yang kelas K. Ini kelas yang di sini, simbol kodenya ada di markingnya, marking AN connector. Kemudian kelas sudah, jadi tadi ada 3, saya ulangi lagi, PNC, kemudian D connector, kemudian AN connector. Nah, kita masuk ke D sub pins. D sub pins ini adalah ujung dari kawat atau kabel yang dia di lock sedemikian rupa supaya ini nanti bisa dicolokkan di lubang seperti ini. Nah, cara untuk mengcramping atau mengkaitkan antara kabel dengan pinnya, pin yang seperti jarum ini, itu ada banyak di internet, sedangkan tangnya yang dibuat untuk mengunci supaya kabel dan jarumnya ini tidak lepas, itu seperti ini, D-sub pin crimpers. Ada yang bulat, ada yang panjang. D-sub pin crimpers. Jadi untuk pin D-sub itu kemudian ada satu pin lagi yang mirip dengan banana, yaitu made and lock. Pin yang ini itu dikuncinya dengan tang yang seperti ini, namanya made and lock pin crimpers dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang paham. Dalam bahasa Inggris seperti ini, nanti dikunci, taruh di sini kabel dan pinnya dikunci supaya tidak lepas. Nah, supaya tidak lepas dan bisa dimasukkan di soketnya ini yang satu lubang ada banyak. Jadi nanti dalam satu jalur itu terdiri dari banyak kabel dan setiap kabel itu ada pin made and lock-nya. Itu kemudian setelah selesai di lock, dikunci, maka diamankan dengan karet, namanya butt splice. Butt splice itu biasanya setelah dikunci antara ujung kabel dengan kabelnya, antara pin dengan kabelnya, kemudian diberi isolator karet dan karetnya itu dipanaskan sehingga nanti dia jadi fit sendiri. Jadi dia mencengkram, menyelubungi sambungan antara pin dan kabel, jadi lebih rapat. Itu butt and splice. Ini videonya juga banyak tentang penggunaan butt splice di pin yang ada di pesawat. Oke, untuk sementara materi dari saya itu yang perlu diingat ada BNC connector, D connector, AN connector, terus ditambah 2 pin, yaitu D sub pin D sub, dan satu lagi made and lock pins. Yang keduanya nanti akan diamankan dengan butt splice. Cukup sekian materi, silahkan saya beri tugas untuk menambah pemahamannya. Silahkan dicari tahu tentang konektor pada pesawat udara itu apa, kemudian disertakan foto-fotonya. Kalau bisa mencari yang bahasa Inggris, boleh cari yang bahasa Inggris kemudian diterjemahkan sendiri dengan apa yang kalian pahami saja. Kemudian diketik di MS Word maksimal 3 lembar. Sudah, nanti dikirim via link yang saya sertakan di deskripsi saja. Waktu pengerjaannya 1 minggu, jadi dikumpulkan di pertemuan AETRIKAL minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.